meneruskan materi tentang Syajaratul Mubarakah yang diambil dari surah An-Nur ayat 35, yang saya ulangi sedikit dari ayat terakhirnya, yaitu yuqadu, yang dinyalakan dengan min syajaratim mubarakah. Penulisannya min syajaratim mubarakatin, karena ini diwakafkan dan itu tak marbutoh menjadi min syajaratim mubarakah. Kalau Al-Quranul Karim memang harus bertajwid ya, tidak seperti turas atau teks ibarat dari bahasa-bahasa Arab yang seandainya tidak menggunakan tajwid pun tidak masalah, tapi alangkah lebih baiknya kalau bertasydid, kalau bertajwid. Berbeda dengan Al-Quran, walaupun hukumnya itu adalah fardu kifayah untuk mempelajarinya, namun mempraktekannya itu fardu ain. Jadi ya sama-sama wajib juga ya. Kalau mempraktekkan mah tahu ilmunya, bagaimana mau mempraktekannya kalau kita tidak mengetahuinya. Namun di dalam kenyataan di lapangan bahwa banyak orang yang tidak menguasai hukum tajwidnya. Bagaimana itu? Apakah orang tersebut berdosa? Nah, di sini keunggulan orang yang senantiasa belajar memperbaiki tajwid, walaupun itu sangat susah dan juga sudah agak sepuh gitu ya. Nah, kelebihannya adalah pertama, di samping belajarnya itu, kemudian dari sisi membacanya mendapatkan limpahan rahmah, mempelajarinya mendapatkan limpahan rahmah, dan juga kesusahannya itu, masya Allah ya. Beda orang yang sangat mudah, kemudian mudah menangkap pelajaran dan mudah mempraktekannya, masya Allah ya. Seperti halnya alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah gitu ya, di peserta didik di sekolah ada yang sudah hafiz Quran, ada 2 yang sudah hafiz Quran ya. Kemudian yang satu lagi 17 juz itu dalam jangka waktu 1 tahun. Ada juga yang 24 juz, tapi 2 tahun setengah itu ya. Normal lah, 2 tahun setengah dapat 24 juz. Yang 2 lagi 22 sama 18. Bagi anak-anak seusia remaja seperti mereka, itu kelebihannya di samping mudah menangkap pelajaran, mudah mempraktekkan, dan juga mudah menerapkannya. Maka itu kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak muda yang bersemangat. Bagaimana kalau seandainya seusia saya yang sudah agak senior gitu ya, ternyata baru mulai menyenangi taklim tentang Al-Quran, kemudian agak salah-salah sedikit, nah itu dima'fu ya. Kalau dalam istilah fikih ada istilah najis yang ma'fu, najis mah najis tapi tetap dima'fu. Misal kita berjalan dari rumah ke masjid gitu kan ya, dalam keadaan hujan, kemudian berjalan kaki yang sangat memungkinkan kaki ini terciprati dengan sesuatu yang najis, entah itu kotoran kucing, kotoran ayam, kotoran segala macam lah gitu ya, dari comberan, dari segala macam, nyiprat ke kaki atau sarung kita. Nah, bagaimana itu hukumnya? Hukumnya itu adalah najis ma'fu. Najis mah najis, tapi nggak usah dibersihkan lagi, artinya dia ma'fu. Kalaupun toh dibersihkan itu lebih baik, tapi kalau tidak sempat dibersihkan, nah itu tidak jadi masalah gitu kan. Nah, sekeliling kita itu sudah pasti najisnya. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu, air hujan kemudian menyiprat ke kaki atau sarung atau celana kita, maka itu dima'fu. Dalam artian
karena masyaqqatnya medan, jadi Allah memaafkan. Jadi di dalam Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Beda dengan ada misalkan ustadz yang muda gitu ya, baru pulang dari pesantren atau bahkan di pesantren sendiri masih menggebu-gebu untuk mempelajari dan mendalami tentang Islam, maka dia berusaha untuk sebersih mungkin. Oh, itu kan lebih afdol lagi kalau seperti itu ya. Tapi kalau seandainya untuk masyarakat umum, maka itu adalah umumul balwa, kesalahan yang atau situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk selalu dalam keadaan bersih suci, maka disitulah Rahman dan Rahimnya Allah, maka dimaafkan gitu ya. Ada lagi cerita nih dari kakak senior saya ya. Kakak senior saya, mohon maaf ya, jangan disebut kakak itu ya, kiai saya lah ya, kiai saya ya, memang ini berguru pada ulama besar yang sama tapi beda periode gitu ya. mohon maaf, kiai ya, bukan kakak. Kiai saya suatu saat diperintahkan oleh guru saya untuk berjamaah di daerah Bandung. Siap katanya. Pas mau pulang ke Malaysia setelah 6 tahun pesantren, siap pangsa katanya. Saya akan berjamaah dengan kiai yang ditunjukkan oleh pangsa. Dikiranya kiai, padahal bukan. Masya Allah. Kemudian dalam perjalanan antara Tasik ke Bandung itu pikirannya, Masya Allah, saya selama ini ditugaskan untuk apa gitu ya, tapi baru kali ini ditugaskan untuk ikut sholat berjamaah. Hanya itu gitu ya. Maka dengan perasaan menggebu-gebu, Kiai Zuki beranggapan bahwa seseorang yang akan ditemuinya itu adalah ulama ahlul Quran. Kalau Bandung kan Kiai Haji Qori Ahmad Syahid. Kalau kami menyebutnya santri satunya itu Ayah Syahid. Itu pendekarnya Al-Quran di daerah Bandung, itu beliau gitu ya. Dikiranya beliau gitu ya, atau mungkin murid-murid beliau gitu lah. Ternyata bukan pesantren, bukan ustadz malah. Dan masya Allah, mohon maaf. Bacaannya belepotan. Bacaannya pokoknya beliau yang sedikit ahli tajwid, mendengar orang yang belepotan seperti itu pasti kek gitu ya. Tapi beliau ingat, saya diperintahkan oleh guru saya untuk bermakmum kepada beliau, pasti bukan sembarangan. Setelah beberapa hari, perasaannya berusaha untuk seikhlas mungkin, tapi melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Setelah 3 hari, barulah beliau bertanya, Kiai, saya heran gitu katanya, sama pangersa diperintahkan untuk bermakmum ke panjenengan. Apa hikmah di balik semua ini? Ternyata di situ baru terbuka, walau beliau biasa-biasa pas hari 1, kedua, ketiga biasa aja gitu, bertamu sebagaimana biasanya, menerima tamu sebagaimana biasanya. Di hari ketiga, yang itu adalah lepas untuk orang bertamu, maka dia tidak menutupi lagi. Subhanallah, dibuka semua rahasia-rahasianya, bahwa ternyata ahlul makrifah beliau ya. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang yang ahlul makrifah itu tidak hafal Quran, bukan kalangan kiai, bukan pemimpin pesantren, tapi orang biasa-biasa, tapi karena memiliki qalbu yang bersih, suci, maka Allah berikan kelebihan, yaitu dengan semakin tajamnya kemakrifatan, sehingga dia bisa mengetahui seseorang, mengetahui maksud seseorang, mengetahui apa yang dia cari. Subhanallah. Jadi disitulah Kiai Zuki menangis. Bahkan sejak saat itu katanya, saya hati-hati kalau menemui orang. Menemui orang itu jangan dilihat dari fisiknya. Kalau ibarat kata seorang ahli yang membaca buku gitu ya, seorang ahli membaca buku itu tidak melihat buku dari sampulnya gitu kan, tapi lihat buku itu dari apanya coba? Dari mufahrasnya. Mufaharas itu isi kitab gitu ya. Truk kayak gini.
Kalau begini terot, baru itu bagus. Kalau seandainya hanya melihat fisiknya saja, gitu, hardnya hard cover, kemudian sampulnya glowing gitu ya, dan dikemas dengan kemasan yang luar biasa indah, tapi belum tentu isinya. Dilihat dari mufahros atau isi buku kitabnya, ternyata kurang gitu ya. Ahli buku itu melihat keindahan buku itu dari mufahrosnya. Demikian juga seseorang, apalagi ahlul ma'rifah ya. Ahlul ma'rifah itu tidak melihat orang dari fisiknya, karena sebagaimana hadis Kanjeng Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari gambar, dari fisiknya kamu sekalian, wala ajsamikum, dan dari tubuh-tubuh kalian sekalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari sisi kolbu kalian. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan, walakinallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum, dan Allah melihat hati dan amalnya orang tersebut. Bagaimana kaitannya dengan amal? Hati yang bersih, hati yang suci itu pasti senantiasa akan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah gitu ya. Sejak saat itu beliau sangat berhati-hati melihat seseorang. Kalau seandainya khawatirnya gitu ya, khawatirnya ada yang Allah perintahkan untuk sembunyi dari anggapan orang lain. Di antaranya ada itu wali yang termasuk dalam malamatiyah. Malamatiyah itu ya secara bahasa itu bertolak belakang lah. Yang seharusnya sholat tepat waktu ini dilambat-lambat gitu ya. Saya pernah juga melihat seseorang yang subhanallah ya, begitu saya melihat, mohon maaf, pekerjaannya ngerokok saja, ngopi saja, dan ngobrol aja. Padahal itu pimpinan pesantren. Tapi sebelum memasuki pondok pesantren tersebut di daerah Buntet, Kiai saya berpesan, jangan pernah melihat fisik dari kiai tersebut, karena apa yang kita lihat belum tentu apa yang terjadi sebenarnya. Betul juga ya. Saya bukan seharian, antara zuhur sama asar gitu ya, kelihatan ngobrol gitu ya, ngerokok gitu ya. Tapi sesungguhnya kata orang-orang di sekitarnya, kiai itu tidak seperti apa yang kita lihat katanya. Karena jangankan baru zuhur sama asar, itu kiai tersebut mohon maaf kalau saya ungkapan ya, ngobrol temannya ada yang datang 3 hari 3 malam ngobrol aja katanya. Nah, apa hikmahnya? Ternyata beliau itu sengaja menutupi dirinya supaya tidak dianggap baik oleh orang lain. Tapi hanya karena berhubung beliau memimpin pesantren, ada saat-saatnya harus memimpin santri-santrinya. Maka di saat itulah beliau memperlihatkan fisiknya secara nyata, bahwa sholat, kemudian mengajar, kemudian aktivitas yang lainnya dan lain sebagainya. Tapi di saat-saat yang lain beliau pun harus mengikuti perintah Allah untuk menyembunyikan dirinya. Nah, seperti itulah ya, itu wali malamatiyah yang senantiasa menyembunyikan jati diri yang sesungguhnya. Tapi pada umumnya kita mah biasa-biasa aja lah. Ikuti sesuai aturan syariatnya. Kalau kata Al-Quran begini, ya begini kita ikuti. Kalau kata Al-Quran begitu, ya begitu kita ikuti. Ya, yang malamatiyah mah mungkin 10 juta berbanding 1 orang gitu ya. 10 juta berbanding 1 orang. Saya pun hanya melihat satu kalinya gitu ya. Setelah beberapa kali ke pesantren tersebut, 4 kali barulah mengetahui, oh beliau ternyata makomnya makom istimewa gitu ya. Nah, di sini ada penafsiran tersendiri ya.
yuqadu min syajaratin mubarakah. Yuqadu yang dinyalakan, min syajaratin dari minyak pohon yang mubarakah, diberkahi. Apa itu maksud dan makna min syajaratin mubarakah? Dari minyak pohon yang diberkahi dalam surah An-Nur ayat 35. Wahia, ini penafsiran Tuan Syekh ya, penafsiran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani khusus di dalam tafsir surah An-Nur ayat 35. Tapi kalau seandainya ingin jelas penafsiran beliau, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada satu kitab yang namanya Tafsir Al-Jilani atau Al-Jailani. Ya, 5 jilid, itu penafsiran beliau yang ditemukan manuskripnya di Vatikan oleh cucu beliau yang ke-18 generasi sesudah beliau, itu Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil dari Turki ya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan ijazahnya, cuma belum kalau fisiknya ya, karena mahalnya itu. mohon maaf. Hanya baru dapat ijazahnya saja, tapi belum sampai membeli fisik kitabnya, tapi mempelajarinya sedikit demi sedikit dari uraian kitab Al-Ghunyah dan Sirrul Asrar ini ya. Salah satunya adalah min syajaratin mubarakah. Apa yang dimaksud dengan min syajaratin mubarakah? Dari minyak pohon yang diberkahi. Wahia, adapun makna yang dimaksud dengan syajarah mubarakah itu syajaratut talqin. Itulah dia yang dimaksud dengan syajaratut talqin, pohon talqin. Talqin kalau seandainya kita secara umum gitu ya, talqin itu secara fikih ternyata talqin itu hanya untuk orang yang meninggal saja, yang sudah meninggal ditalqin, misalnya gitu ya. Ya, saya juga pernah beberapa mentalkin gitu ya. Dulu pertama mentalkin bayi, karena emang nggak ada ustadz di situ, saya terpaksa lah yang agak santri belak keceprut ya. Kemudian menalkin satu lagi orang tua, karena di situ juga sama, karena ustadznya berhalangan, maka saya menggantikan gitu ya. Nah, tapi talqin ada 2 pengertian. Pertama, talqin memang secara fikih dan juga talqin secara tasawufi. Bahwa talqin yang diucapkan kepada orang yang meninggal itu sebagaimana hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkanlah olehmu orang yang sudah meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, apakah itu dibenarkan? Dibenarkan, karena memang itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan pengertian tasawuf tentang talqin? Talqin itu secara tasawufi adalah, kalau hadisnya sama, maknanya yang berbeda. Kalau tadi lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, talqinkan olehmu orang yang sudah meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan tasawuf itu adalah, berhubung tasawuf itu lebih menitik beratkan pada dirinya sendiri, maka lakinu mautakum, talqinkan olehmu orang yang akan meninggal biqauli la ilaha illallah. Di mana bedanya? Sudah meninggal dan akan meninggal. Secara logika, orang yang sudah meninggal ditalqin. Talqin itu artinya dibimbing, diberikan pelajaran, diberikan tuntunan. La ilaha illallah. Sudah meninggal. La ilaha illallah. Ada nggak orang yang pernah mendengar yang ditalqin mengikuti orang yang menalqin, mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Pernah mendengar? Saya juga seumur umur belum pernah itu. Kalau ada lari mungkin itu. Yang ada paling di sinetron gitu ya, bohong-bohongan itu mah. Nah, kenapa mengucapkan seperti itu? Ruhnya yang mendengar.
bahwa secara fisik sudah meninggal, sudah tidak ada kemampuan untuk beramal dan menggerakkan anggota tubuhnya, tapi ruhaniyahnya hanya bisa mendengar saja, sama persis dengan bayi. Kenapa bayi yang baru lahir diazankan sebelah telinga kanan dan diiqomahi sebelah kiri? Bukankah bayi belum bisa mendengar dan belum bisa merespon? Iya, secara fisik, tapi secara psikis, secara nurani, secara ruhaniyah, itu subhanallah, betapa bayi itu justru orang yang paling bersih untuk menerima pelajaran agama. Itu adalah tiada lain dan tiada bukan adalah bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Belum pernah mendengar sesuatu yang kotor-kotor, sesuatu yang keji-keji, sesuatu yang bohong-bohong. Yang terdengar adalah la ilaha illallah atau Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, ya. Kalimat-kalimat itulah seperti halnya kertas yang baru gitu ya. Kertas yang baru mau dicoretin, mau diangka, mau dihuruf dan lain sebagainya kelihatan jelas gitu ya. Berbeda dengan buku yang sudah ada huruf-huruf coret-coretannya. Seperti kalau di istilah pondok pesantren mah kayak apa tuh, pohon bambu gitu. Ustaz Samsul nih, santri luar biasa beliau ya. Kalau melogat apik, ada teman saya yang tipe orangnya tipe melogat sampai penuh gitu. Kalau saya mah enggak. Saya mah kira-kira artinya ini udah diketahui, udah enggak dilogat. Tapi kalau arti yang baru dilogat. Dilogat itu artinya dimaknai. Nah, bayi yang baru dilahirkan itu akan mendengar secara rohaniyah, tapi tidak secara fisiknya. Nah, berbeda dengan tasawufi, lakinu mautakum, talkinkanlah olehmu sekalian mautakum, seseorang yang akan meninggal, dengan ucapan la ilaha illallah. Kira-kira siapa itu yang akan meninggal? Kita. Kita. Kalau yang sudah meninggal mah sudah terputus hubungan dengan alam dunia. Tidak ada kesempatan untuk beramal. In qata'a amaluhu, sabda Kangjeng Nabi juga, maka terputuslah amalnya. Ya. Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salafin, maka terputus segala amalnya kecuali dari 3 perkara. Berangkat dari situ, kemudian di dalam hadis yang sama hadisnya, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, itu pengertian yang agak masuk akal gitu ya. Kalau seandainya orang yang akan meninggal, seperti halnya saya, wallahu alam, entah nanti malam atau pekan depan atau bulan depan, tahun depan, 20 tahun yang akan datang, wallahu alam. Nah, kalau seandainya orang yang ditalkinkan dengan ucapan la ilaha illallah beberapa saat atau masih lama menjelang meninggal, itu ada manfaatnya nggak di dalam pelajaran kalimah la ilaha illallahnya? Ada, sangat ada, dan justru pelajaran yang paling berharga itu kalimah la ilaha illallah. Kalau kalimah yang didengarkan oleh mayat itu hanya sekedar mendengarkan, mungkin hatinya menjerit, masya Allah, betapa indahnya itu kalimah, betapa syahdunya itu kalimah. Lebih nikmat lagi kalau seandainya saya bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Tapi mana bisa, uang kontraknya sudah habis, ya. Kontraknya sudah habis, jadi tidak ada kesempatan lagi. Berbeda dengan kita-kita yang ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah beberapa puluh tahun yang akan datang baru meninggal. Oh subhanallah ya, itu mah pelajarannya sangat bermanfaat. Dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dia menjaga kemurnian tauhid, menjaga kemurnian qalbu, dan menjaga kemurnian akhlak, sebagaimana akhlak Rasulullah SAW yang paling dahsyat, yang paling utama, yang paling afdal ucapan-ucapan Rasulullah SAW berikut nabi-nabi sebelumnya adalah afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, ucapan yang paling baik yang aku pernah ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku adalah qauli la ilaha illallah, ucapan kalimah la ilaha illallah ya. Nah, itu pengertian Syekh Abdul Qadir mengenai min syajaratin mubarakah,
maknanya adalah wahia syajaratu talqin, itu adalah pohon talqin. Wa tauhidul khalis, wa tauhidul khalis, dan juga keikhlasan tauhid, yakunu min lisanil qudsi, yang keluar dari lisan al-qudus. Lisan al-qudus itu jangan diartikan dengan agama yang lain ya, lisan kudus segala macam ya. Justru itu berasal dari agama kita ya. Al-Qudsi itu, Al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada hadis qudsi. Kalau hadis mah dari redaksi dan esensinya dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun isi-isinya dari Al-Quran juga sih ya, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bukanlah keluar dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW karena yang mengucapkan. Adapun esensinya langsung dari Allah gitu ya. Kalau redaksinya mah, tapi Nabi Muhammad subhanallah ya. Nabi Muhammad subhanallah itu tidak berani mengkorupsi sedikit pun. Seperti halnya begini ya, di dalam sejarah Al-Qur'an, terutama surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan surah Al-Kafirun, sebenarnya lafaz kul di dalam 4 surat tersebut, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Kafirun gitu ya, itu hitab Allah kepada Rasulullah SAW. Allah menyatakan kul, ucapkan olehmu wahai Muhammad. Apa yang harus diucapkan? Allahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus Somad. Saking jujurnya Rasulullah SAW, itu kul yang merupakan khitab Allah kepada dirinya, langsung itu diucapkan karena ini menyangkut Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, betapa ya, Rasul itu tidak mungkin mengkorupsi ya. Subhanallah ya. Kemudian hadis qudsi pun sama, cuma Rasulullah boleh menambahkan, boleh mengurangi, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Hanya ditambahkan dalam lafaz awalnya, qalallahu ta'ala. Nah, hanya mengucapkan itu saja, dan itu diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalallahu ta'ala, man qala la ilaha illallah, kata firman Allah gitu ya. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia pasti akan selamat dari azabku. Azabku di situ siapa? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak punya azab. Yang satu-satunya yang memiliki azab hanyalah Allah. Berarti bisa diketahui kalau hadis qudsi, kalau ucapannya sesuatu yang super gitu ya, sesuatu yang super dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah, pasti itu adalah hadis qudsi. Seperti kata hadis yang barusan, man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Hisni itu adalah bentengku. Apakah Nabi Muhammad punya benteng? Tidak. Yang punya benteng Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam kalimat lain Allah menyatakan, ya dunya akhdumi man khadamani wa tashfika ya dunya man khadamaka. Wahai dunia, sibukkan olehmu orang yang terbalik. Ya dunia akhdumi man khadamani. Wahai dunia, berkhidmahlah kepada orang yang selalu berkhidmah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tashfika ya dunia man khadamaka, dan sibukkan olehmu wahai dunia siapapun yang hanya menjunjung tinggi engkau, hanya mengejar-ngejar engkau. Sedikit pun tidak ada kata aku di dalam
hatinya. Maka semakin disibukkanlah oleh dunia. Nah, itu karena itu adalah perintah Allah. Nah, itu kan seolah-olah muazzam nafsah, membanggakan dirinya atau membesarkan kalimah suatu perkara yang katakanlah Nabi Muhammad tidak memiliki itu. Sudah pasti itu adalah hadis qudsi, gitu ya. Kembali kepada di sini bahwa min lisanil qudsi, kalimah tersebut keluar dari lisan Al-Qudus bila wasitatin, tanpa ada perantara. Nah, yang perlu diperhatikan ini seperti halnya di sini ya. Bila wasitatin, tanpa ada perantara, kama ta'allaqal Qur'anu, sebagaimana hubungannya Al-Qur'an bin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhu fil asli, di dalam asalnya. Kenapa? Sebelum Malak Jibril alaihi salam menurunkan Al-Qur'an, Rasulullah sudah diturunkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala 30 juz. 30 juz. Di sini ada. Tsumma nazala Jibrilu alaihi salam, kemudian menurunkan Malak Jibril alaihi salam, limaslahatil ammah, limaslahatil awam, untuk kemaslahatan umum. Jadi secara pribadi mah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menerima 30 juz yang disebut dengan sejak zaman azali, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa taala mubasyaratan 30 juz, secara langsung 30 juz dari Lauhul Mahfud dari Lauhul Mahfud kepada alam malakut, dan disitulah Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran. Namun secara fisik Al-Quranul Karim diturunkan di alam dunia muaqqatatan, itu mah sewaktu-waktu, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari setelah Kangjeng Nabi Muhammad SAW menerima tugas selaku Rasul. Kalau Nabi mah ketika usia beliau 25 tahun dan beliau boleh mendakwahkan, boleh tidak, tapi ketika usia 40 tahun mutlak beliau harus mendakwahkan, gitu ya. Tsumma nazala Jibrilu alaihi salam, kemudian turun Malak Jibril alaihi salam, limaslahatil awam, untuk kemaslahatan awam, kemaslahatan umum, gitu ya. Seperti begini nih, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau itu rahmatan lil alamin, beliau itu tidak aneh-aneh, beliau itu tidak menunjukkan sesuatu yang tidak Allah perintahkan, ya lurus-lurus aja, gitu ya. Namanya juga untuk umum, gitu ya. Seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia, sebenarnya seluruh manusia menerima akan rahmat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sepenuhnya. Hanya kaum muslimin saja yang menerima tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan qalbunya, wa taqriru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa'malu bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan, amal perbuatan. Seluruh orang-orang yang mengakui akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab pun mengakui itu bahwa Rasul sebagai utusan Allah, tapi tidak iqraru dan juga wa'malu, hanya tasdiqu bil qalbi saja. Kalau kita kan enggak, tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa amalu bil arkan. Sekalipun tidak melihat Rasulullah SAW, sedangkan Abu Jahal melihat, tapi karena egonya sebagai bangsawan Quraisy, yang mana itu adalah sangat disegani oleh kaumnya, maka dia tidak menerima. Apalagi Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah ponakannya sendiri. Seolah-olah kalah gengsi lah dengan Kangjeng Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW lurus, gitu ya, karena memang beliau rahmatan lil alamin. Berbeda dengan wali-wali yang Allah perintahkan untuk menampakkan sesuatu. Contoh,
seperti Syekh Abdul Qadir kepada murid-muridnya, seperti Syekh Ahmad Rifai kepada murid-muridnya, seperti Syekh Ahmad Al-Baidawi kepada murid dan seluruh wali-wali itu. Kadang subhanallah seperti halnya melebihi kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Apa betul? Seperti halnya di dalam Manqobah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berjalan di satu tempat, kemudian beliau nggak apa-apa ya diungkapkan juga nggak apa-apa ini mah. Beliau mendengar orang yang sedang debat. Kata seseorang, karena memang itu agamanya Muslim, Nabi saya yang paling hebat, begini. Kata si orang Nasrani, Nabi saya yang paling hebat, begini. Apa kelebihanmu? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat dikasih oleh Allah. Kata si Nasrani, wah hebatan Nabi saya dong. Nabi saya bisa menghidupkan orang mati. Padahal Nabi Muhammad juga gampang berdoa langsung dijawab oleh Allah. Nah, Tuan saya Abdul Qadir Al-Jilani bertanya kepada orang Nasrani tersebut, apa betul nabimu yang paling hebat? Betul, ini buktinya. Kalau seandainya ada bukti yang melebihi bukti bahwa Nabi Isa hebat, mau nggak engkau mengakui bahwa Nabi Muhammad yang paling unggul? Saya siap, katanya. Dia terucaplah Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui qalbu sirnya, bahwa bagaimana ucapan nabimu ketika beliau menghidupkan Nabi Isa, menghidupkan orang mati dengan kum biiznillah, mohon maaf, kum biiznillah, hiduplah dengan izin Allah, maka hidup, betul-betul hidup. Apakah kamu benar akan mengakui Nabi Muhammad kalau seandainya ada memulai bukti yang lebih hebat? Siap, katanya. Nah, maka perhatikan ucapan, mohon maaf ya, di dalam Manqobah ini, kum biizni, hiduplah dengan izinku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, ternyata lebih hebat daripada Nabi Isa alaihissalam. Oke, saya akan mengakui, maka bersyahadatlah orang tersebut.